Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahda Salsabila, NIM 2151200022, perwakilan dari kelompok 5, mata kuliah Metode Studi Islam. Di video kali ini, saya bersama kedua rekan saya akan mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Sunnah Hadis sebagai Sumber Ajaran Islam yang kedua. Berikut penjelasannya. Pengertian hadis. Secara terminologi, hadis dapat diartikan segala sesuatu yang telah disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, dan pernyataan. Ahlu hadis dan ahlul usul berbeda pendapat dalam memberikan pengertian hadis. Di kalangan ulama sendiri, pada umumnya mendefinisikan hadis sebagai segala sabda, perbuatan, takrir atau ketetapan dan hal ihwal yang disandarkan kepada Nabi Muhammad. Masuk ke dalam pengertian hal ihwal adalah segala yang telah diriwayatkan dalam kitab tarikh seperti hal kelahirannya, tempatnya, dan yang bersangkut paut dengan itu, baik sebelum diutus maupun sesudah diutus. Dalam kalangan ulama usul mendefinisikan hadis sebagai segala perkataan, perbuatan, dan takrir Nabi Muhammad SAW yang berkaitan dengan hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Khairia Lim Fatimah dengan NIM 2151210037. Saya akan melanjutkan materi yang telah dibahas oleh rekan saya. B. Kedudukan hadis. Adapun kedudukan hadis dalam Al-Quran, yang pertama, menguatkan dan menegaskan hukum-hukum yang tersebut dalam Al-Quran atau disebut fungsi takkid dan takrir. Dalam bentuk ini, hadis hanya seperti mengulang apa-apa yang disebut dalam Al-Quran. Yang kedua, memberikan penjelasan terhadap apa yang dimaksud dalam Al-Quran, seperti menjelaskan arti yang masih samar dalam Al-Quran, merinci apa-apa yang dalam Al-Quran disebutkan secara garis besar, membatasi apa-apa yang dalam Al-Quran disebutkan secara umum, memperluas maksud dari sesuatu tersebut dalam Al-Quran. Yang ketiga, menetapkan suatu hukum dalam hadis yang secara jelas tidak terdapat dalam Al-Quran. Dengan demikian, kelihatan bahwa hadis menetapkan sendiri hukum yang tidak ditetapkan dalam Al-Quran. C. Fungsi hadis. Yang pertama, menguatkan dan menegaskan hukum-hukum yang tersebut dalam Al-Quran. Yang kedua, memberikan penjelasan terhadap apa yang dimaksud dalam Al-Quran. Yang ketiga, menetapkan suatu hukum dalam hadis yang secara jelas tidak terdapat dalam Al-Quran. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diki Wahyudi dengan NIM 2151200003. Baiklah, saya akan lanjutkan materi yang telah disampaikan oleh rekan saya. D. Derajat hadis. Yang pertama, hadis ditinjau dari kuantitas perawi, yaitu hadis mutawatir dan hadis ahad. Yang kedua, hadis ditinjau dari segi kualitas perawi, yaitu hadis sahih, hadis hasan, dan hadis dhaif. Macam-macam hadis. Hadis terbagi menjadi 3 macam, yaitu hadis qauli. Hadis qauli ini sering juga dinamakan kabar atau berita berupa perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang didengar atau disampaikan oleh seorang atau beberapa orang sahabat kepada yang lain. Yang kedua, hadis fi'li, yaitu setiap perbuatan yang dilakukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diketahui dan disampaikan oleh sahabat kepada orang yang lain. Yang ketiga, hadis takriri. Hadis takriri yaitu perbuatan atau ucapan sahabat yang dilakukan di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atas pengetahuan Nabi. Namun Nabi diam dan tidak mencegahnya, maka sikap diam dan tidak mencegahnya menunjukkan persetujuan Nabi.